Baik anak-anak kelas 11, kita mulai untuk landasan dasar Muhammadiyah. Ini untuk namanya adalah Mufid Maulana Muhammad ya. Ini nama syiar dulu. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Sejarah perumusan Muhammadiyah atau Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah oleh Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai pengkajian pokok pikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah disempurnakan redaksionalnya oleh tim. Yang pertama adalah Buya Hamka, yang kedua adalah Kiai Haji Farid Ma'ruf, yang ketiga adalah MR Kasman Singo Dimejo, yang keempat Zain Jambek. Rumusan Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah diterima dan disahkan pada Muktamar. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perumusan Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama adalah belum adanya kepastian rumusan cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan awal membangun Muhammadiyah dengan praktek bukan teori, menghayati Al-Quran, Sunnah, dan juga kemudian berkarya. Jadi dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti dicontohkan di Sang Pencerah ya. Di Sang Pencerah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mempelajari atau mengajarkan kepada muridnya ini tidak hanya teori saja, tetapi kebanyakan praktek, karena di situ diajarkan adalah surah Al-Ma'un ya, bagaimana siswa-siswanya atau santri-santri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami tentang Al-Ma'un. Yang berikutnya adalah dengan perkembangan organisasi dan jumlah anggota menjadikan semakin jauh dari sumber gagasan. Jadi Muhammadiyah sudah perkembangannya luar biasa ini ya. Sudah di abad ini, ya, abad kedua ini sudah banyak sekali. Yang kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menurun karena beberapa penyakit, yaitu ada wahan ya, ada penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan ya? Perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan berbagai efek positif maupun negatif. Efek negatif antara lain adalah condong kepada duniawi, materialistis. Jadi hanya mementingkan dunia. Dia harusnya seimbang antara dunia dan akhirat. Penyakit wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi terlalu mencintai dunia, mencintai harta ya. Berikutnya landasan perumusan adalah kekuatan atau kuatnya pengaruh pola pikir dari luar. Melupakan keyakinan dan faham bermuhammadiyah. Yang keempat, perumusannya adalah dorongan disusunnya preambul Undang-Undang Dasar 45. Berbagai kejadian yang mengiringi perumusan perkembangan Undang-Undang Dasar 45, diantaranya perubahan teks dan piagam Jakarta, mempengaruhi ideologi bangsa dan rakyat Indonesia termasuk anggota Muhammadiyah, sehingga perlu segera dibuat MADM atau Anggaran Dasar Muhammadiyah. Anak-anak kelas 11 yang kami hormati, ini untuk berikutnya materinya adalah fungsi Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama adalah sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi di dalam Muhammadiyah itu pengabdian, berjuang. Jadi kalau pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.
Tetapi ketika di Muhammadiyah jangan sampai tidak hidup ya. Artinya selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua, sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah. Jadi anggaran dasar Muhammadiyah ini sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah. Dalam apa? Dalam berorganisasi, dalam menjalankan organisasi. Apalagi sekarang Muhammadiyah sudah luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga ada Muhammadiyah ya. Berikutnya yang ketiga, sebagai pedoman dan dalam menjalankan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi dalam organisasi ini ada jalurnya, ada arahannya. Jadi tidak hanya asal yang penting berorganisasi ya, yang penting ikut saja, yang penting menjalankan saja. Jadi di manajemen dengan sebaik mungkin. Yang keempat, sebagai ideologi ya, dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah. Yang kelima adalah menjelaskan cita-cita dan tujuan yang harus dicapai. Jadi harus ada tujuan yang harus dicapai. Berikutnya adalah matan atau teks Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pernyataan ya, ini jelas. Pokok pikirannya ada 7 ya. Ini kita sampaikan ada 7 pokok pikiran dari Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama, pokok pikirannya adalah hidup manusia itu harus bertauhid, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Ini jelas ya. Jadi harus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, harus beribadah ya. Allah menciptakan jin dan manusia tak lain hanya untuk beribadah. Makanya anak-anak ini harus sholat 5 waktu ya, menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas anak-anak saya yakin sudah hafal semuanya. Jadi beribadah kepada Allah. Apa wujud ibadah? Ibadah yang rutinitas atau yang seperti kita lakukan sholat ya, ibadah haji dan sebagainya. Ini adalah ibadah yang ritual yang sudah ada tuntunannya dan tidak bisa digubah ya. Artinya tidak ada tuntunannya dan tidak bisa dirubah. Sholat nggak ada yang bisa boleh dirubah, harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Yang kedua ada hidup manusia itu bermasyarakat. Ini juga ibadah ya. Tadi ibadahnya adalah yang sudah ada tuntunannya dan tidak bisa dirubah atau bisa dikatakan ibadah yang ritual. Kalau ini ada ibadah sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini adalah yang kedua, adalah manusia itu harus bermasyarakat. Yang ketiga, hukum Allah sebagai satu-satunya hukum yang membawa kebahagiaan. Jadi hukum Allah sudah jelas, Al-Quran. Kuncinya di Al-Quran. Anak-anak harus paham dengan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran. Yang keempat adalah wajib berjuang menegakkan dan menjunjung agama Islam. Jadi mengamalkan, menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kelima adalah perjuangan harus ittiba Rasul ya. Jadi tanpa ittiba Rasul ya kita muspro ya. Jadi harus ittiba Rasul, mengikuti apa yang diajarkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ya cara berdakwah, bagaimana cara berjuang ya, dan sebagainya. Berikutnya yang ke-6 ya, perjuangan harus dengan organisasi. Artinya di sini ya, organisasi pengertiannya kan ya 2 orang atau lebih yang bekerja sama ya untuk mencapai sebuah tujuan, itu adalah organisasi. Artinya dalam organisasi itu ada pemimpinnya. Tidak semua orang dalam organisasi misalnya
di suatu kelas, yaitu suatu kelas 40 atau 36, kalau sekarang 36 siswa, semua akan memimpin semua. Tidak. Ya, pasti situ ada leadernya, ada pemimpinnya. Siapa? Ketua kelas. Nah, jadi harus ada ketua kelas yang memimpin. Bagaimana sekolah ini atau kelas ini bisa bagus, ini tergantung ketuanya. Ya, ini. Jadi harus ada salah satu komando. Ya, tidak semuanya ikut komando, semuanya itu adalah berorganisasi. Dan yang terakhir adalah perjuangan itu untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah? Yaitu terwujudnya masyarakat utama. Ya, utama tadi yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkannya adil, makmur, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.